Hai Sobat Sosial, bertemu lagi di podcast UPTD PPKS. Saya Wita Saleh yang akan membersamai Sobat Sosial pada podcast hari ini. Bersama saya sudah hadir narasumber kita, Teh Adriani SPR SOS sebagai pekerja sosial di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Selamat datang Teh Adri, saya panggil Teh Adri aja ya. Ini Teh Adri bertugas sebagai apa nih di Dinas Sosial? Kalau saya boleh tahu supaya teman-teman di sini semua juga yang menyaksikan podcast ini paham ya tugas Teh Adri sebagai pekerja sosial itu seperti apa sih? Perkenalan lagi kan dia yang lebih resminya. Jadi nama saya Adriani Estesos. Saya sebagai pekerja sosial ahli pertama di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tuh. Nah kebetulan dari awal penempatan saya kerja itu sudah ditempatkan di SPNTS Sukabumi. SPMTS itu kepanjangan apa ya? SPLTS Satuan Pelayanan Rehabilitasi Tunas Sosial Sukabumi. Nah, jadi SPLTS ini tuh ada di bawah UPTD dulu. Jadi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, baru di bawahnya ada UPTD PPSDWM, Pusat Pelayanan Sosial Gria Wanita Mandiri Cirebon. Di Cirebon ya, jadi pusatnya ada di Cirebon, sementara SPMTS sendiri ada di mana ini? Di Sukabumi, di Cibadak. Di Cibadak, Sukabumi ya. Ya, oke. Jadi memang SPLTS ini berada di salah satu, di bawah salah satu UPTD di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Oke. Kemudian kalau yang mengikuti atau menerima manfaatnya kita nyebutnya ya. Menerima manfaat itu apa sih? Kayaknya kalau misalnya untuk pensos zaman dulu ya, Iya. lebih senang dengan istilah klien atau klien kali ya. Iya. Kan? Karena sekarang itu kalau klien kan kesana kayak apa gitu kan, jadi kita perhalus lah. Ya, lebih memanusiakan lah ya, sehingga kita nyebutnya penerima manfaat gitu ya. Penerima manfaat itu adalah yang mengikuti ya, atau menerima pelayanan di khususnya di SPNTS gitu ya. Oke, boleh tahu nggak nih ya, bagaimana sih proses penerima manfaat itu bisa dibina ya, atau menerima pelayanan di SPNTS Sukabumi ya? Kalau boleh cerita gitu, Boleh, banyak juga boleh saya. jadi ngejelasin dulu kali ya. SPNS itu sebenarnya menangani apa sih? Kan kalau di dinas sosial kan cakupannya sangat luas ya. Kayak ada yang menangani anak, disabilitas, terus lanjut usia, apalagi ya, anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, kalau untuk UPTD PSDWM dan SPLTS Sukabumi, khususnya untuk SPLTS Sukabumi itu berfokus untuk memberikan pelayanan terhadap wanita tunasusila. Jadi kalau untuk UPTD sih 2 tahun belakangan ini mereka lebih ke yang wanita rawan sosial ekonomi. Iya. Nanti kan termasuk ke 26 PT KSB ya. Nah, kalau misalnya PPD-nya WRSE, nah satpelnya itu untuk WTS. Untuk WTS. Wanita tunasusila. Ya, kalau yang di Cirebon itu berarti di UPTD besarnya itu adalah wanita rawan sosial ekonomi, salah satunya ya itu ya, yang wanita. Iya, wanita tunasusila. Tapi wanita tunasusila ini difokuskan di satpel. Di satpel. Kalau WRSE kan, kalau WRSE sama WTS bedanya dulu ya Bu ya. Kalau WRSE mereka itu kebanyakan yang ibu, seorang istri lah, istri yang menjadi tulang keluarga. Misalnya ada suaminya tapi suaminya sakit, nggak usah kerja gitu. Atau misalnya dia janda, akhirnya dia yang menjadi tulang keluarga, sulit lah kan mendapatkan apa ya penghasilan semacam di disebut wanita rawan sosial ekonomi. Nah kalau untuk PTS sendiri, dia itu perempuan yang memang bekerja sebenarnya perempuan yang mencari penghasilan melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis yang lawan jenis, karena sekarang kan udah tahu ya dia ada yang Ada juga ya juga jenis ya. itu nanti kan nggak bisa tahu gitu perkembangan zaman sekarang. Nah tapi mereka itu melakukan itu Berganti-ganti dan mendapat imbalan ya. nah Jelas. untuk mendapatkan imbalan Mendapat imbalan, mendapat uang ketika melakukan itu ya, hubungan seksual. itulah sebuah PTS, dan PTS fokusnya untuk membina PTS itu. WTS. Kenapa harus dibina? Ada apa dengan mereka sehingga harus dibina?
Kalau menurut saya pribadi, Bu, Ya, saya sebagai masyarakat misal bukan sebagai peksos nih, sebagai masyarakat juga menilai bahwa WTN ini termasuk penyakit sosial gitu, karena apa yang mereka lakukan kan sebenarnya sudah di luar dari beda norma. terutama melalui iman kepercayaannya juga kan berarti udah salah yang dia melakukan Iya. seperti itu gitu. Kerja seperti itu, makanya ya kami fokus ingin memberikan pertolongan sih untuk wanita yang memang butuh butuh untuk diperhatikan gitu sama pemerintah ini, khususnya dari dinas sosial. Betul ya. Baik. Jadi boleh tahu lagi nggak nih ya, banyak sekali yang kita ingin ketahui ya tentang SPRTS. Itu prosesnya gimana? Bisa mereka dibina di situ dari awalnya itu apakah mereka datang sendiri gitu ya, datang ke sana untuk Bu saya mau dibina gitu kan, ataukah ada ada proses lain gitu ya sehingga mereka bisa berada di SPRTS Sukabumi ini. Boleh ceritain sedikit nih? Selama saya kerja hampir 4 tahun, Ya. nggak ada yang datang suka dari Ya. Iya, jadi semuanya, bahkan saya dekat dari senior juga di BPD sama di Santro, kayak ada nggak sih Pak yang kayak, oh Bu, saya mau dibina di sini, nggak ada, nggak ada. Lu pernah? Belum pernah ada gitu. Jadi sebenarnya memang kalau dari panti sendiri, dari Santro dan PTD, sebelum adanya pembukaan untuk penerimaan klien atau Iya. penerima, kami itu melakukan koordinasi dulu, koordinasi ke dinas sosial kota atau kabupaten di wilayah provinsi Jawa Barat. Kalau 4 tahun di belakangan ini, kami SPPS lebih sering koordinasi ke dinas sosial kota atau kabupaten ya, kota kabupaten Cianjur, Iya. Bogor, Bekasi, Depok juga pernah, Bandung juga tahunnya ada dari Bandung gitu. Jadi awalnya kami melakukan koordinasi, memberitahu kepada bidang rehabilitasi sosial di dinas sosial tersebut, tahu kami akan membuka pelayanan di bulan sekian itu. Iya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada razia atau apa. Saya sebenarnya di dinas sosial kota kabupaten atau Satpol PP juga mereka kayaknya pertemuan saya rutin itu sih, kayak misalnya Rutin. berapa bulan atau berapa kali dalam setahun tuh melakukan razia untuk itu kan salah satunya BTS yang narkoba segala macam lah gitu kan. Nah kita nggak selalu informasi seperti itu, mereka akhirnya oke siap, nanti akan kami kalau misalnya sekarang yang udah razia ada WTS gitu Iya. kan, sudah berita acara segala macam dari dinas sosial kota kabupaten, barulah dikirimkan ke kami. Pelayanan yang dilakukan di SPRTS itu selama berapa bulan? Ada batasan waktu ya? 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan ada ininya ya, pelayanan pembinaan gitu ya. Boleh tahu lagi nggak nih program pembinaan yang diberikan itu apa saja? Program dimulai dari penerimaan awal ya, Penerimaan, wah, jadi kita menerima kiriman lah yang ibarat kiriman dari dinas sosial kabupaten kota. Jadi yang mengadakan razianya bukan dari SPRTS ya, tetapi dari dinas sosial kota setempat. sama Satpol PP juga Ya, mereka bekerja sama dengan Satpol PP mungkin ya. Nah, setelah itu mereka dikirim nih ya, berdasarkan di dinas sosialnya sendiri sudah ada proses acara dulu. berita acara ya, dan proses assessment Ya. oleh pekerja sosial juga, pekerja sosial yang ada di sana Jadi- di dinas sosial Kabupaten Bogor tempat. Kemudian hasil assessment itu dikirim ke tempat Teh Adri ya, SPRTS ya. SPRTS kita harus lebih familiar nih ya dengan lembaga-lembaga yang ada di bawah dinas sosial. Baik, selanjutnya kita juga pengen tahu nih bagaimana proses penerima manfaat itu bisa datang ya ke SPRTS dan mendapat pelayanan di SPRTS. Itu awalnya gimana sih? Oke, jadi awalnya kami SPRTS juga UPTD di PPSGW Cirebon itu melakukan koordinasi dulu dengan dinas sosial kota kabupaten setempat, khususnya di wilayah provinsi Jawa Barat. Ya. Nah, misalnya kami beberapa tahun belakangan ini memang melakukan koordinasi ke yang sering dulu dinas sosial Kabupaten Bogor, ada yang Cianjur juga, Bekasi, yang seringnya gitu dengan kami. Atau terindikasi ada kantung-kantung PPS di sana?
Iya, banyak. Ya, ya. Sebenarnya kayaknya saya yakin di seluruh wilayah di Jawa Barat itu ada ya. Ada, ya. Tapi memang yang rutin kami lakukan koordinasi itu yang kayak Bogor, Cianjur, Bekasi, dan tahun ini juga ada dari Bandung. Jadi ini koordinasi dulu nih, memberitahu kayak, Bu, kami akan membuka pelayanan sekitar bulan ini barangkali. Karena kan mereka nggak ada gajinya tuh Bu ya. Biasanya rutin dalam 14 kali atau setahun berapa kali gitu. Nah nanti hasil razia mereka, entah itu razia PNS, razia dan segala macam. Dan khususnya untuk PNS, di sana ada yang memang, oh ini terindikasi sebagai tunasusila nih. Jadi ya mereka kirimlah ke SPT Sukabumi. Seperti itu. Oke. Pemilihan di sana atau pemberian pelayanan di sana itu lamanya berapa lama? 3 bulan. 3 bulan ya, dari pertama datangnya sampai mereka itu mendapatkan pelayanan selama 3 bulan. 3 bulan. Itu kalau boleh tahu lagi ya, kalau boleh tahu nih, kita memang sedang ngorek nih, tahu ya programnya atau kegiatan apa sih yang dilakukan di sana dari awal penerima manfaat itu datang ya sampai pulang. Tadi kan ada koordinasi, terus sudah ada pengiriman klien dari dinas sosial atau satpol pp di tempat. Terus itu kan mereka sebenarnya memang ada asesmen awal dulu. Oh, jadi yang dibawa ke dibawa ke PSRTS itu juga melalui proses asesmen awal di dinas sosial setempat ya, oleh pekerja sosial yang berada di dinas sosial setempat ya. Oke. Jadi sudah ada asesmen awal tersebut, kita ada dasarnya nih, kita lakukan lagi asesmen awal oleh pekerja sosial di SPLTS. Kebetulan sekarang hanya ada 2 pekerja sosial, saya dengan ada Teh Bunga. Nah, jadi kami dengan dibantu juga dengan tim Predsos, ada Pak Dery, juga ada Pak Iwan dan sebagainya. Dan jadi kami lakukan lagi asesmen untuk kayak lebih meyakinkan lagi, oh ternyata perempuan ini memenuhi syarat untuk pembinaan. Nah, terus udah dinyatakan memenuhi syarat, akhirnya kita asesmen lanjutan. Kalau asesmen lanjutan ini khusus dilakukan oleh pekerja sosial. Dan itu kayak enggak, oh cuma 1 bulan asesmen, enggak. Jadi kayak ya selama dia ada di nanti, pekerja sosial juga tetap bisa melakukan asesmen itu. Oh, jadi yang namanya asesmen itu tidak berhenti hanya di awal saja ya, akan terus-menerus ada program yang diterima oleh penerima manfaat juga tepat ya, sasaran sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Karena pasti setiap penerima manfaat atau setiap klien itu berbeda-beda ya, berbeda-beda sifatnya, berbeda-beda juga pelayanan apa yang tepat untuk mereka gitu ya. Oke, baik. Belum selesai ya? Boleh dilanjutkan. Setelah tahap pertama, teman-teman. Jadi ternyata tahap-tahap penerima klien atau penerima manfaat di sana itu banyak tahapnya. Baik, silakan lanjutkan. Jadi asesmen awal, asesmen lanjutan, terus kita ada rencana intervensi juga. Sebenarnya kayak Texas banget ya. Iya. Rencana intervensi, belum nanti intervensi, akhirnya nanti terminasi. Di terminasi kita monitoring, itu sama bimbingan lanjut untuk yang udah pulang kembali ke keluarga ini. Iya, Itu prosedurnya Bu. itu prosedurnya ya. Jadi ada tahap-tahapan ternyata teman-teman. Ketika ada penerima manfaat gitu ya yang mengikuti pelayanan di SPRTS itu, ada tahap-tahap pelayanan yang mereka terima yang harus dilakukan oleh petugas dan pekerja sosial di SPRTS. Baik, begitu banyak proses prosedur gitu ya yang harus dilakukan di sana. Ini pasti ada suka dukanya ya, suka duka selama Adri bertugas di situ gitu ya, bertugas di SPRTS. Sukanya dulu gitu, boleh? Atau mau dukanya dulu? Mau cerita pelayanan dulu boleh nggak? Boleh, pelayanannya ya, belum tadi belum sempat diceritakan. Silakan ceritakan dulu pelayanannya apa. Kemudian mungkin jenis-jenis keterampilan yang ada di sana ya. Oke. Kalau untuk pelayanan, karena ini rehabilitasi sosial, jadi kita fokus untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial. Gimana caranya supaya wanita tunasusila yang kita bina ini bisa berfungsi sosial kembali. Oke. Ya, mereka bisa memecahkan masalah mereka sendiri. Karena kan kalau yang saya selama 4 tahun ini
apa ya assessment Ya. ke perempuan ini kayak teh bu kenapa sih bekerja sebagai PNS ini ada apa gitu kan Iya. barangkali boleh cerita tuh dengan bahasa yang tidak membuat mereka tersinggung ya sih ya. Tersinggung, iya. Jadi ya rata-rata sih mereka alasannya karena ya saya nggak punya keterampilan bu, pendidikan saya rendah bu, emang rata-rata SD SMP-nya nggak lulus, jadi rata-rata pendidikan mereka tuh Rendah. ya rendah. Kalau untuk cari kerja juga susah ya. Susah. Gitu. Tapi ada juga yang alasannya ya saya bisa lindungi bu, saya kayak melampiaskan Sakit hati. ya. Oke. Ada aja yang alasannya Iya. kayak gitu ya. Terus bahkan ada yang usianya masih belasan tahun kayak bekerja sebagai WTS itu saya tanya kenapa teh mau beli kenapa nggak sekolah coba bu saya pengen beli iPhone aneh kayak gitu. Oh. Jadi kayak saya juga pas banget kayak Jadi tuntutan gaya hidup ya. iya itu rata-rata karena mereka saya udah tua nih gitu mau jalan lagi saya nggak ada lagi tuh pendidikannya juga rata-rata nggak ada keterampilan. Tapi kan misalnya yang ibu ini biasanya mereka lewat pijat yang Oh, jadi awalnya dikemasnya seolah-olah memberi pelayanan pijat gitu kesian lah. ya. Tapi ada plus-plusnya gitu. Dan kemudian Kalau PTS juga ada apa obrolan lebih lanjut yang akhirnya mereka bisa memberi pelayanan lebih dari hanya pijat-pijat. iya. Kemudian kalau keterampilan di sana tuh ada apa aja ya yang diterima oleh mereka? Bisa diikuti? Atau bimbingan-bimbingannya kan ada macam-macam juga ya, nggak cuma bimbingan keterampilan ya. Oke, boleh diceritakan sedikit bimbingan apa saja sih yang diterima gitu ya oleh penerima manfaat? Kalau dunia pekerja sosial kayaknya udah hafal dengan istilah BPSS. BPSS. Oke, apa itu? Psikologi, psikososial, dan spiritual. Nah, kalau misalnya di Sukabumi itu mereka ada bimbingan sosial bu, yang sosial ini fokusnya oleh pekerja sosial, misalnya tadi yang asesmen mendalam, terus ada konseling juga individu. Kadang-kadang kayak kalian kayak, bu saya mau cerita dong, gini, saya ada masalah ini sama keluarga, bla bu saya kepikiran amat gitu kan. Jadi larinya ke pekerja sosial lagi, itu bimbingan sosialnya. Nah, terus ada bimbingan biologis tadi ya, bimbingan fisik juga tidak ditulis seperti itu. Ada senam, terus ada cek kesehatan juga rutin oleh tenaga kesehatan di panti. Terus ada kalau untuk psikonya sebenarnya di Sukabumi belum ada psikolog. Jadi eksos lagi yang dengan pelayanan di psiko. Jadi kita kemasnya psikososial. Terus spiritual kita ada dari instruktur dari luar untuk apa ya memberikan ceramah di dalam kelas maupun di sekolah di panti. Paling dia BPSS. Dan keterampilan tadi ya, keterampilan. Kalau keterampilan, pas saya masuk pertama tahun 2021 ada 3 jenis keterampilan ini. Itu menjahit, tata rias, sama tata boga. Tapi untuk 2 tahun terakhir ini hanya difokuskan untuk tata busana dan tata jahit dan tata boga. Dari pimpinan itu kayaknya tata rias kurang cocok deh untuk WTS karena takutnya mereka malah mengarah ke mempercantik diri gitu, tapi malah salah gunakan. Jadi kita cuma 2 itu sih, tata boga dan tata busana menjahit. Oke ya, jadi penerima manfaat di sana bisa memilih sendiri ya, dia mau tertariknya kemana, dan harapannya setelah mendapat keterampilan itu mereka bisa menambah mendapatkan penghasilan melalui keterampilan yang sudah mereka miliki itu ya, misalnya ya jadi menerima jahitan atau bukan usaha kecil-kecilan gitu ya, mungkin yang besarnya cateringan gitu ya. Iya ya, mudah-mudahan bisa dicapai lah ya tujuannya gitu ya. Nah, terakhir nih ya, sebenarnya sebenarnya masih banyak ini yang ditanyakan ya, cuma kita terbatas waktunya. Nanti mungkin kita bisa membuka sesi lain gitu ya setelah sesi hari ini. Ini suka dukanya nih teh di sana gimana, sukanya apa gitu ya, dukanya gimana gitu. Mau yang mana dulu teh Adi? Sukanya dulu atau dukanya dulu? Dukanya dulu. Kayaknya biar happy ending. Ya. Kalau dukanya, wah,
karena saya ini pengalaman kerja saya Bu ini sebagai pekerja sosial ini. Ya. Jadi belum ada pengalaman sebelumnya itu kayak apa sih kayak gitu. Sebenarnya untuk kuliah emang udah ada praktikum setelah macam kamu. Tapi kan kalau untuk bekerja kan beda ya Bu ya. Apa ya Ya. filmnya gitu kan. Nah waktu saya pertama kali datang ke SPRTS belum tahu kan Bu kayak oh ternyata pelayanan WTS seperti ini. Karena WTS ini kan mereka datang tidak dengan sukarela kembali kan hasil razia, otomatis mereka awalnya menolak dong kehadiran mereka, bahkan ada yang sempat mau kabur lah, ada yang mogok. Rata-rata tiap klien yang dikirim terjemah manfaat yang dikirim ke kami itu pasti seminggu itu mogok makan. Oh, Kita kayak udah ngasih 3 kali kan Bu, sehari itu wajib kan ngasih 3 kali makan kepada mereka. Terus kayak makan nggak mau, nggak habis gitu. Udah kayak makan daripada nanti nggak bisa ikut kegiatan gitu kan. Sampai udah dikerasin keras yang bukan fisik ya Bu ya, kayak ayo makan, tegasin gitu. Nah kayak nggak mau seminggu gitu. Tapi kita kayak ya udahlah, mereka kuat berapa lama nggak makan gitu. Iya. Kayaknya seminggu itu karena menolak itu kayak kenapa saya di sini gitu, masih belum sadar kalau mereka itu salah. Iya. Bukan hal seperti itu kan, bukan kesadaran dalam diri mereka. Terus mau makan itu lah peksos sih balik lagi kayak peksos coba tolong deketin itu tetenya gimana caranya supaya mereka bisa apa ya bekerja sama dengan kami kan, kami juga kan ingin membantu mereka. Jadi mungkin dari setiap penerima manfaat yang datang itu ekspresinya berbeda-beda ya. Kita buat nangis, Ada yang nangis terus, ya. Bahkan tidak inilah teknik-teknik peksosis itu yang harus keluar ya, pendekatan seperti apa, pendekatan bagaimana persuasif itu ya, membujuk Ya. gitu ya. Ya, jadi berat sekali ya. belum itu masih belum apa-apa Belum ya, apa-apa ya, masih ada lagi ininya lagi ya. terus belum dari penerimaan manfaatnya, belum dari keluarganya juga ada yang kan dan saya nggak mungkin seperti itu padahal kayak udah Jadi memang ada informasi kepada keluarga bahwa keluarganya ada yang ibarat apa ya, Kak, dibina ini yang tuh dibina lah ya, dibina di situ dari hasil razia gitu ya. Kemudian saya bukan setuju. Iya. Memang salah satu hal yang wajib dilakukan adalah sehari setelah mereka dinyatakan memenuhi syarat, dari nanti harus mengirim surat pemberitahuan ke keluarga kayak mas tahu ini anak putri bapak ibu, tapi kita nggak ada tulisan ini karena putri ibu melakukan Tidak. nggak ada Iya. kayak bilangnya itu sedang mengikuti pembinaan di SPRT. Ya, surat pemberitaan ke keluarga itu kan harus dilakukan oleh SPRTS. Nah, tapi ada keluarga yang misalnya kita juga ada jam kunjungan ke ada jam kunjungan juga ya, boleh ya. jadi kita kan untuk klien dari keluarga pasien juga ya Bu ya. Ya. Jadi mereka keluarga boleh datang ke panti 1 kali seminggu. Tapi itu yang dukanya itu kadang-kadang ada keluarga yang nggak nerima kalau udah kan udah salah nggak kayak gitu Bu, masa sih kayak gitu kerja sama sebagainya gitu nanti pekerja sosial PR lagi tuh harus menjelaskan lagi ke keluarga, harus bahkan ada yang keluarga yang menggunakan jasa dari pihak ketiga yang apa ya kami sih khawatir kayak udah ngeliatin dari awal kayak Pak Bu tolong jangan menggunakan jasa dari pihak ketiga seperti ya ini terutama ya kayak yang orang yang apa ya niatnya mau membantu tapi malah bukan yang membantu gitu. Karena takutnya malah mengeluarkan uang gitu untuk memakai jasa mereka. Oh, jadi seolah-olah dia, ini anak ibu bisa keluar, Iya bisa ditebak sama saya, gitu ya. Padahal itu orang yang tidak bertanggung jawab. Itu banyak ya seperti itu ya, Teh? Iya, Bu. Jadi kita dari awal udah bilang ke klien dan ke penerima manfaat dan ke keluarganya kalau Pak, Bu, Teh, ini adalah pelayanan dari pemerintah. Kita tidak memungut biaya sepeser pun, bahkan untuk makan, untuk pakaian itu kan kita dikasih gitu. Jadi nggak ada tuh bahkan nanti sampai Teteh pulang kembali ke rumah ke keluarga, nggak ada tuh kita kayak oke Teteh misalnya Teh ini sekian ya 30 hari itu totalnya berapa puluh juta kan nggak ada gitu. Jadi kita lihatnya dari awal. Iya. Tapi tetap aja ada keluarga yang kekeh menggunakan jasa seperti itu untuk menebus anaknya gitu. Jadi itu lagi lah yang ada lagi sempat ribut lah, bahkan kayak pekerja sosial sama tim sosnya tuh ada sempat debat dulu sama kayak pihak-pihak itu lah pihak ketika itu saya nggak bisa nyebutin apa aja Iya. profesi lain kan. Jadi bahkan ada yang sampai dibentak. Itu saya pertama kali mencoba ngobrol sama pihak ketiga itu karena saya nggak tahu ya jadi kayak coba aja standar tapi ternyata
saya sabar, mereka yang malah agresif gitu, bahkan sampai kayak ini ibu apa sampai ya ada dibetak gitu kan. Jadi saya awalnya tuh kaget, bahkan hampir nangis karena seorang pekerja sosial saya nggak boleh kayak gitu, cuma karena kagetnya itu sih dukanya. Jadi Mungkin kalau disebut duka, bukan duka ya, tantangan kali ya. iya kali tantangan. Oke, tantangan dari mana kita memberikan edukasi gitu ya kepada masyarakat, ya, kepada keluarga. Hati sendiri gitu. Ya betul, bagaimana memberikan pemahaman gitu ya kepada keluarga, kepada pihak ketiga juga mungkin menjadi Sebagai masyarakat. sasaran ya, sasaran kita untuk memberikan Pak ini nggak bisa sembarangan diambil, Bu ini bisa sembarangan dikeluarin dari sini karena sudah melalui proses asesmen dan selanjutnya gitu ya. Oke. Kalau sukanya, nah ini kayaknya terus yang sangat happy ending. Ya. Sukanya karena saya kuliah memang di jurusan pekerjaan sosial. Oh ya, boleh tahu sekolahnya dulu di mana? Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Politeknik Kesejahteraan Sosial, milik Kementerian Sosial. RI di bawah ya, di bawah Kementerian Sosial RI. Ya, jadi saya kuliah di sana memang kayak karena politeknik gitu kan, jadi lebih banyak apa ya praktek di lapangan gitu. Bahkan ada 3 kali praktikum selama D4 ini kan. Jadi memang sebenarnya sudah agak terbiasa sih dengan dunia pekerjaan sosial di panti seperti apa, di lembaga seperti apa, menghadapi masyarakat seperti apa. Benar-benar apa yang saya pelajari bisa saya praktekkan di dunia pekerjaan saya saat ini. Itu sih yang saya syukuri dan saya apa ya, bisa banggakan lah. Terus sebagai pekerja sosialnya kali ya, kita tahu lah kayak jangan kan mikirin orang lain, karena mikir diri sendiri aja kan susah ya Bu ya. Tapi kita di sini kayak diberikan apa ya, diberikan kesempatan untuk bisa memberikan pertolongan, membantu orang lain gitu supaya mereka juga bisa berdaya, khususnya wanita tenaga sosial ini kan. Kadang kayak misalnya saya kan ada beberapa penerima manfaat selama di memang apa ya, dia sadar gitu, Bu saya nggak mau balik lagi sebagai WTS gitu. Saya pengen saya pengen kuliah Bu, saya pengen sekolah lagi Bu gitu. Saya pengen buka usaha aja lah Bu gitu kan. Kadang misalnya kalau misalnya terima manfaat sudah kita kembali ke keluarga, kita minta dulu kontaknya tuh. Iya. Memang ada yang kontaknya diganti, Ternyata mungkin ada yang suka yang nge-chat sama Bu Adri, alamat langsung. iya ganti nomor yang aslinya kan. Tapi ada juga yang benar-benar kayak, Bu saya nyampe rumah nih pas dipulangkan kan, saya udah nyampe rumah, doain ya Bu supaya saya bisa jadi orang yang berhasil. Kalau misalnya saya dapat pesan seperti itu kayak apa ya, senang aja gitu Bu, kayak semoga apa yang kami berikan itu bisa bermanfaat untuk mereka gitu. Kadang-kadang kayak misalnya saya tanya dulu kan, tanya gimana sekarang lagi sibuk apa gitu. Saya sekarang lagi jualan ini Bu, sih ada juga yang kemarin jualan deterjen gitu Bu, dia ngirim ke laundry sampai kayak di botolnya tuh penuh sama deterjen yang deterjen itu yang Ya, itu kan gitu, kemas ya dikemas gitu. Dengan hal-hal sekecil itu ya bagi orang-orang di luar sana kayak itu berapa sih penghasilannya? Itu kan bagi mereka yang awalnya nggak punya pekerjaan, saya bisa apa ya, punya penghasilan yang memang yang halal lah gitu ya, barang halal seperti itu. Terus ada juga yang Bu saya udah nikah gitu, memang dari awal saya emang nggak mau kerja, udahlah saya nikah aja biar bisa. Ada juga, tapi kita kayak nggak tahu, tapi saya sama kerjanya baik-baik aja, kayak nggak lagi kejadian seperti ini gitu sih. Jadi dapat pesan apa ya, pesan dari ex-klien yang mereka berhasil membuat saya kayak seneng aja. Ternyata saya bisa membantu orang, walaupun nggak bermanfaat bagi orang lain. Ya, tempatnya begitu mungkin ya. Dan tentunya menggugurkan kewajiban sebagai pegawai di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat ya. Ya, karena kita kan selain supaya bermanfaat bagi orang banyak juga ada kewajiban tugas kita sehingga ya sebagai pekerja sosial, sehingga Adri ini juga, karena pekerja sosial tidak hanya ada di SPRTS, tapi juga ada di UPTD lain. Misalnya di UPTD anak. Mungkin kalau ditanya, Kak Adri lebih baik milih di UPTD anak kali ya? Saya sangat kecil. Ya, tapi karena kita ada sebagai ASN, kita yang sudah siap ditempatkan di mana saja, gitu ya. Sebagai pekerja sosial juga harus bisa memecahkan berbagai jenis masalah, sehingga kita harus
ya menggugurkan kewajiban itu sebagai ASN. Itu mungkin sudah banyak nih kita ngobrol. Pastinya teman-teman di luar sana masih banyak kepenasaranan yang lain. Tapi bolehlah tetap terus mengikuti ya channel YouTube kami OPTD PPKS karena akan banyak hal-hal lain yang bisa didapat gitu ya dari informasi di OPTD. Begitu. Sekian dulu ini podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Teh Adri. Ya, selamat bertugas lagi, selamat kembali ke Sukabumi karena posisi kita ada di Cimahi. Ini podcast kita. Jadi Teh Adri ini jauh-jauh dari Sukabumi ke sini untuk berbagi pengalaman dan berbagi informasi tentang SPRPS Sukabumi. Sampai jumpa lagi, sobat sosial semuanya. Ingatlah dikala engkau sanggup melihat matahari, hangatnya masih terbawa untuk melangkah hari ini. Hapuskan segala keraguanmu, masa lalu takkan melemahkanmu. Lupakan gelisahmu, teruslah kau mencari waktu.